Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan kromatografi gas yang dimulai dari alat atau komponen-komponen dari kromatografi gas itu sendiri, kemudian prinsip dan cara kerja kromatografi gas, serta cara menganalisis data dalam kromatografi gas. Dalam kromatografi gas, komponen-komponen atau alat-alat kromatografi gas terdiri dari 6. Yang pertama yaitu gas pembawa atau carrier atau biasa juga dikenal sebagai fase gerak, di mana carrier ini berfungsi sebagai pembawa solut menuju ke kolom. Gas-gas yang dipakai dalam kromatografi gas ini terdiri dari nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan hidrogen. Yang kedua yaitu injektor. Injektor ini berfungsi sebagai tempat untuk membawa sampel menuju ke aliran gas. Yang ketiga yaitu kolom. Kolom berfungsi sebagai tempat terjadinya pemisahan sampel, di mana kolom dalam kromatografi gas ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kolom kemas dan kolom kapiler. Kolom kemas yaitu kolom yang terbuat dari gelas atau stainless steel yang berisi padatan inert yang dikemas secara rapi, sedangkan kolom kapiler terbuat dari silika. Yang membedakan juga antara kolom kapiler dan kolom kemas ini yaitu terletak pada diameter dan juga panjangnya. Pada diameter kolom kemas memiliki diameter yang lebih besar, sedangkan dalam panjangnya kolom kemas lebih pendek daripada kolom kapiler. Yang keempat yaitu oven. Oven berfungsi sebagai tempat mengatur suhu kolom. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen-komponen yang telah dipisahkan dari kolom secara terus-menerus, akurat, cepat, dan dapat melakukan pada suhu yang tinggi. Fungsi umum dari detektor ini yaitu untuk mengubah molekul senyawa-senyawa organik menjadi arus listrik, kemudian diteruskan ke rekorder untuk menjadi kromatogram. Yang keenam yaitu rekorder. Rekorder berfungsi untuk mengubah sinyal dari detektor melalui elektrometer untuk diubah menjadi bentuk kromatogram. Selanjutnya yaitu prinsip kerja kromatografi gas. Secara umum, prinsip kerja kromatografi gas ini sama dengan prinsip kerja kromatografi lainnya. Yang membedakan yaitu terletak pada pemisahan campuran yang terjadi di antara stationary fase cair dan gas fase geraknya. Dan juga terletak pada oven, di mana pada kromatografi gas ini ovennya dapat diatur atau dikontrol temperaturnya. Cara kerja kromatografi gas. Misalnya kita mengambil contoh pada percobaan pemisahan komponen-komponen pada larutan N-heksan. Adapun mekanisme kerjanya yaitu gas yang bertekanan tinggi dialirkan ke dalam kolom yang berisi fase diam. Kemudian sampel diinjeksikan yang berupa N-heksan ke dalam
aliran gas dan ikut terbawa oleh gas ke dalam kolom. Di dalam kolom akan terjadi proses pemisahan dari N-heksan menjadi komponen-komponen penyusunnya. Komponen-komponen tersebut satu persatu akan keluar kolom dan mencapai detektor. Di mana detektor ini diletakkan di ujung akhir kolom. Hasil pendeteksian akan direkam oleh recorder. Dan dikenal sebagai kromatogram. Hasilnya selanjutnya yaitu cara menganalisis data dalam kromatografi gas. Cara menganalisisnya yaitu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Di mana pada analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi suatu komponen atau lebih dari suatu cuplikan, di mana hal ini dilakukan dengan membandingkan cuplikan dengan standar. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan yang pertama waktu retensi. Waktu retensi relatif bergantung pada suhu kolom dan jenis fasa diamnya. Waktu retensi yang telah dikoreksi adalah volume yang diukur dari titik suntik sampai ke maksimum puncak. Yang kedua yaitu speaking atau kokromatografi. Speaking dilakukan jika ternyata didapatkan waktu-waktu retensi yang sama sehingga dapat menyatakan bahwa dua senyawa tersebut adalah sama. Dan yang ketiga yaitu metode spektroskopi atau mass spektra. Metode spektroskopi ini dapat digabungkan dengan kromatografi gas sehingga setiap komponen dalam suatu cuplikan dapat diketahui secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu cara menganalisisnya menggunakan analisis kuantitatif, di mana analisis ini dengan kromatografi gas dapat didasarkan pada salah satu pendekatan tinggi peak atau area peak analit dengan standar. Dalam analisis kuantitatif ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu kalibrasi, di mana kalibrasi ini melibatkan beberapa larutan standar eksternal lebih tepatnya, yang komposisinya mendekati yang akan diuji. Jenis yang kedua yaitu metode internal standar, di mana sampel dilibatkan dalam standar sehingga komponen yang tidak diinginkan dapat dikenali yang menyebabkan presisi tinggi. Dan jenis yang ketiga yaitu metode normalisasi area, di mana metode ini digunakan untuk mengurangi kesalahan data yang berhubungan dengan injeksi cuplikan, di mana elusi yang sempurna untuk semua komponen diperlukan pada metode ini, sehingga luas puncak yang dielusikan dihitung kemudian dikoreksi luarnya terhadap respon detektor untuk jenis senyawa yang berbeda.
Kemudian konsentrasi analit dihitung dari rasio luas daerah puncak dengan total seluruh puncak.